Waalaikumsalam. Mari silakan masuk. Terima kasih. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi juga. Mari silakan duduk. Terima kasih. Mari silakan diminum. Terima kasih, Bu. Tadi kesini naik apa? Naik motor, Bu. Oh, naik motor sendiri kesini. Iya, sendiri. Macet nggak tadi di jalan? Lumayan sih macet. Oh, oke. Udah siap melakukan counseling pada hari ini? Sudah siap, Bu. Oke, baik. Sebelumnya kita perkenalan terlebih dahulu ya. Saya Anes sebagai konselor kamu pada hari ini yang akan membantu kamu untuk menyelesaikan masalah yang sedang kamu hadapi. Dan saya di sini akan membantu kamu untuk menyelesaikannya. Kalau ibu boleh tahu, nama kamu siapa? Selamat malam, Bu. Nama saya Iya, biasa dipanggil Happy. Oh, Happy. Salam kenal ya, Happy. Ibu senang sekali bertemu Happy hari ini. Kalau ibu boleh tahu, bagaimana kabar Happy? Iya, Bu. Happy juga senang ketemu dengan Ibu. Happy sehat, Bu. Tapi Happy sedang tidak baik. Oh, malah kalau ibu boleh tahu, kenapa kabar Happy tidak baik? Jadi gini, Bu. Happy sedang merasa cemas dan bingung. Oh, malah ibu memahami perasaan Happy sedang rasakan. Namun perasaan yang tidak enak atau yang mengganggu Happy tadi, apakah bisa Happy bicarakan bersama dengan ibu? Iya, Bu. Saya rasa bisa. Makanya saya datang ke Ibu. Oke, kalau kayak gitu, bisakah Happy ceritakan kepada ibu? Bisa, Bu. Tapi mohon untuk dirahasiakan masalah saya ya, Bu. Baik, apakah sebelumnya Happy sudah pernah melakukan sesi konseling? Sebelumnya sudah pernah, Bu, tapi hanya sekedar tanya-tanya saja. Oke, baik. Di sini ibu akan membantu Happy untuk menyelesaikan masalah yang sedang Happy hadapi. Tapi Happy tidak perlu takut dan tidak perlu cemas. Kalau cerita Happy ceritakan kepada ibu akan tersebar karena ibu akan simpan sendiri masalah Happy yang Happy ceritakan kepada ibu, karena ibu akan memenuhi asas kerahasiaan pada sesi konseling hari ini. Jadi Happy tidak perlu takut, cerita Happy akan tersebar ya. Dan anggap ibu sebagai teman Happy. Ya, baik, Bu. Siap. Oke, baik. Lalu bagaimana dengan masalah yang sedang Happy hadapi saat ini? Jadi begini, Bu. Saya merasa kurang percaya diri untuk tampil di depan banyak orang, apalagi di hadapan banyak orang. Oke, lalu bagaimana? Apa yang Happy rasakan ketika Happy berada di situasi seperti itu? Setiap saya berhadapan dengan orang banyak atau tampil di depan banyak orang, saya merasa saya harus memberikan yang terbaik dari segi apapun, Bu. Baik, bisakah Happy menjelaskan lebih jauh kepada ibu pemberian seperti apa yang ingin Happy berikan kepada banyak orang, terutama saat Happy berada di kondisi sedang tampil atau sedang berhadapan di depan banyak orang tersebut? Ya, Bu, saya merasa kalau di depan banyak orang, saya harus mempercantik diri agar dilihat. Saya harus merapikan penampilan terlebih dahulu agar diperhatikan. Seperti itu, Bu. Oke, lalu bagaimana cara Happy mempersiapkan itu semua? Biasanya saya ketika bertemu dengan teman sekelas atau pada saat ingin masuk ke kelas, saya harus memastikan penampilan saya dari ujung kepala hingga ujung kaki. Apalagi saya gampang overthinking, Bu, tentang pandangan orang ke saya. Baik, lalu overthinking seperti apa yang selalu ada pada pikiran Happy? Apa yang membuat Happy khawatir? Kalau saya merasa
penampilan saya yang kurang, saya langsung kepikiran pandangan orang ke saya jelek, Bu. Makanya saya selalu kurang percaya diri untuk tampil di depan banyak orang, walaupun saya sudah mempersiapkan penampilan saya. Oke, Ibu paham. Lalu apakah seperti itu dengan cara yang dilakukan? Apakah itu membuat Epi nyaman atau malah Epi merasa terganggu? Saya merasa terganggu aja, Bu, dengan saya seperti itu. Rasanya cemas banget, Bu, takut. Oke, Ibu paham. Mungkin Epi berpikir bahwa segala sesuatu itu harus selalu sempurna tanpa harus ada kekurangan sedikit pun. Apakah benar? Iya, Bu, benar. Saya begitu, Bu, orangnya. Selalu merasa saya harus diperhatikan oleh orang lain, apalagi soal penampilan saya. Oke, Ibu paham. Lalu memahami bahwa penampilan dapat mempengaruhi rasa percaya diri itu merupakan hal yang wajar, tidak salah. Lalu ingin tampil sempurna di depan banyak orang itu juga tidak salah, hal yang wajar. Namun yang kurang tepat di sini adalah ketika Evi selalu ingin diperhatikan oleh banyak orang tersebut. Apalagi ketika Evi sedang tampil di depan banyak orang, sedang berada di hadapan banyak orang, tapi Evi maunya Evi selalu diperhatikan oleh banyak orang tersebut. Itu yang kurang tepat. Iya, Bu, saya ingin sekali percaya diri untuk tampil di depan banyak orang tanpa harus cemas berlebihan akan penampilan saya. Wih, bagus sekali keinginan Evi. Evi senang sekali mendengarnya. Lalu, apakah Evi sudah memiliki cara atau langkah untuk mengatasi permasalahan yang sedang Evi alami ini? Saya masih bingung sebetulnya, Bu. Kayak apa yang membuat Evi merasa bingung? Saya takut, Bu, jika mencoba ingin memahami bahwa tidak boleh berlebihan dalam penampilan dan meminta perhatian orang. Tapi saya cemas, saya tidak bisa memahami hal tersebut, Bu. Baik, Ibu memahami perasaan cemas yang sedang Evi alami. Lalu Evi merasa bahwa Evi memiliki standar penampilan tersendiri dan Evi takut kalau standar yang Evi punya tidak dapat memenuhi standar yang orang lain miliki, dan Evi takut mereka atau orang tersebut tidak dapat memahami dan menghargai standar yang Evi punya. Apakah benar? Iya, Bu, benar. Saya sering merasa takut seperti itu dan kadang malah overthinking, Bu. Misalnya, kalau penampilan saya sedikit saja tidak sesuai dengan yang saya bayangkan, saya langsung berpikir bahwa orang akan melihat saya negatif. Itu yang bikin saya jadi takut untuk tampil. Oke, baik. Evi merasa bahwa ada ekspektasi besar terhadap orang lain, dan Evi merasa bahwa ada ekspektasi besar terhadap diri sendiri. Namun hal tersebut dapat membuat cemas, dapat membuat Evi merasa lebih cemas. Namun apakah Evi pernah berpikir bahwa orang lain pun tidak selalu mengharapkan kesempurnaan dari kita, terutama dalam penampilan? Mungkin, Bu, tapi saya masih merasa susah untuk memikirkan pandangan orang lain, seperti ada yang terus membandingkan diri saya dengan orang lain. Oke, baik. Ibu memahami perasaan yang sedang Evi alami saat ini. Namun, perasaan tidak percaya diri memang seringkali muncul ketika kita merasa ada yang kurang atau tidak sesuai dengan standar yang sudah kita miliki. Namun, cobalah Evi lebih fokus pada apa yang bisa Evi kontrol sendiri, yaitu diri sendiri. Lalu, apa yang Evi pikirkan tentang diri sendiri dan bagaimana cara Evi menilai diri sendiri. Itu lebih penting daripada kita memikirkan orang lain, bukan bagaimana orang lain
fokus pada diri Epi sendiri daripada orang lain. Iya Bu, saya coba untuk lebih fokus ke diri sendiri, tapi kadang susah. Saya cemas kalau saya tampil dengan cara yang biasa saja. Orang lain bisa menganggap saja tidak peduli dengan penampilan saya. Oke, iya, Ibu mengerti. Nah, kalau Epi sudah mengetahui bahwa perasaan itu dapat datang, apakah Epi sudah berusaha untuk mencobanya dengan cara mengubah cara pandang terhadap penampilan atau rasa cemas tersebut? Belum Bu, saya kadang berpikir untuk mencoba, tapi seringkali kembali merasa takut. Jadi saya belum berani untuk benar-benar mencoba. Jika mencobanya saja belum, kenapa Epi bisa berpikiran negatif seperti itu? Nah itu Bu yang saya kurang tahu. Saya takut gagal dan akhirnya malah semakin cemas lagi. Saya juga takut kalau orang-orang jadi makin memperhatikan kekurangan saya, bukannya menghargai saya. Tapi saya berusaha untuk mencoba Bu, agar bisa lebih percaya diri dan tidak terlalu mikirin penampilan. Oke, Epi, itu adalah langkah yang sangat baik. Nah, setiap perubahan memang memerlukan sebuah proses dan tidak perlu merasa terburu-buru. Jadi, Epi harus menikmati setiap prosesnya. Lalu, coba pikirkan bahwa kegagalan bukanlah hal yang harus ditakuti oleh Epi. Justru dari kegagalan, Epi jadi bisa lebih belajar untuk lebih baik lagi. Nah, apakah Epi bisa mencoba untuk memulai dari hal yang terkecil, misalnya mencoba untuk tampil lebih percaya diri meski tidak sempurna? Mungkin saya bisa Bu. Jadi saya akan mulai untuk tampil dengan percaya diri meskipun tidak semuanya sempurna. Saya akan coba untuk tidak terlalu mempersiapkan semuanya, tapi tetap memperhatikan hal-hal yang penting saja. Wah, bagus sekali Epi. Epi sudah tahu apa yang harus Epi lakukan. Itu langkah yang sudah bagus. Lalu, jika rencana yang sudah Epi rencanakan, yang sudah Epi buat, jika tidak berjalan dengan lancar, tidak berjalan dengan baik, tidak berjalan dengan semestinya, apa yang akan Epi lakukan? Mungkin saya bisa bilang ke diri saya kalau apa kan baru mencoba untuk lebih pede. Mungkin seperti itu dulu Bu. Kalau misalnya saya merasa ada yang kurang, saya akan coba untuk lebih tenang dan ingat bahwa saya sedang belajar untuk lebih percaya diri. Wah, keren sekali Epi. Epi sudah tahu konsekuensi jika rencana Epi yang sudah Epi buat tidak berjalan dengan semestinya. Lalu Ibu doakan semoga usaha yang telah Epi jalankan akan berjalan dengan baik dan lancar ya. Amin, terima kasih Bu. Baik, sebelum pembicaraan kita tutup, bagaimana perasaan Epi setelah melakukan diskusi bersama Ibu? Saya merasa lega Bu, kecemasan yang saya rasakan sudah mulai menurun dan saya juga sudah perlahan memahami apa yang harus saya lakukan. Syukurlah kalau Epi merasa seperti itu. Ibu senang mendengarnya. Jadi selama konseling tadi, kesimpulannya yang pertama, Epi harus memahami bahwa dengan secukupnya kita sudah bisa memberikan yang terbaik untuk orang lain. Yang kedua, sebelum Epi tampil di depan banyak orang atau di hadapan banyak orang, Epi harus mengingat apa yang sudah Epi pahami sehingga Epi bisa tampil percaya diri di depan banyak orang. Apakah Epi bisa? Iya Bu, saya bisa. Baik. Lalu apakah ada yang masih ingin Epi sampaikan? Tidak Bu, sudah cukup. Oke, Ibu rasa sesi konseling pada hari ini sudah cukup. Nanti kita akan bertemu lagi di sesi konseling selanjutnya ya. Kira-kira kapan Epi ingin bertemu dengan Ibu kembali untuk menceritakan atau membicarakan tentang kelanjutan konseling pada hari ini? Mungkin minggu depan ya Bu. Baik, nanti kita akan ketemu kembali ya Epi di minggu depan dengan jam yang sama untuk membicarakan
semoga Epi semakin percaya diri. Terima kasih kembali Bu, saya pamit ya Bu. Baik, sama-sama Epi, hati-hati di jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat masuk. Terima kasih Bu. Sama-sama. Mari silakan duduk. Iya Bu, terima kasih. Selamat datang kembali Epi. Bagaimana perasaan Epi sejak pertemuan pertama kita? Apakah ada hal-hal baru yang ingin Epi ceritakan kepada Ibu? Hai Bu, alhamdulillah saya merasa sedikit lebih baik. Saya mulai mencoba untuk tidak terlalu khawatir soal penampilan saya. Walaupun kadang masih ada rasa cemas yang datang, terutama ketika saya harus tampil di depan banyak orang. Bagus sekali Epi. Bisakah Epi ceritakan kembali lebih lanjut kepada Ibu bagaimana Epi mencoba untuk mengatasi rasa cemas itu? Apakah ada hal atau langkah-langkah yang sudah Epi coba? Jadi Bu, saya mulai berusaha untuk lebih fokus pada apa yang saya rasakan, bukan hanya pada penampilan saya. Misalnya, saya mencoba untuk lebih rileks sebelum bertemu dengan banyak orang. Dan saya juga berusaha mengingat kembali bahwa tidak harus sempurna. Itu langkah yang sangat baik Epi. Fokus pada perasaan dan kekurangan diri sendiri bisa membantu mengurangi kecemasan. Apakah Epi merasa ada kemajuan dengan cara yang sudah Epi lakukan? Apa justru malah ada tantangan-tantangan baru yang Epi alami setelah itu? Ada sedikit kemajuan sih Bu, saya merasa lebih percaya diri sedikit demi sedikit. Tapi kadang saya masih merasa khawatir kalau orang lain memperhatikan kekurangan saya. Meskipun saya sudah berusaha untuk tetap tenang. Oke, baik. Perasaan itu sangat wajar Epi. Hal yang paling penting di sini adalah Epi tidak menyerah dan terus berusaha untuk menanggulangi rasa cemas yang datang itu. Lalu, apakah Epi sudah mulai merasa lebih nyaman dengan perasaan atau kondisi yang saat ini atau yang kondisi yang sekarang? Iya Bu, saya sudah merasa lebih baik dan lebih bebas saja sekarang. Wih, hebat sekali Epi. Ibu senang mendengarnya. Penerimaan terhadap diri sendiri adalah langkah yang baik dalam perjalanan yang sudah Epi jalani. Lalu teruslah belajar untuk menerima kekurangan di dalam kehidupan Epi ya. Dan cobalah untuk menikmati proses yang ada. Lalu, apakah ada situasi tertentu yang membuat Epi merasa lebih cemas atau ada hal-hal yang lebih mudah untuk Epi hadapi sekarang? Kalau ada acara besar atau presentasi, saya masih merasa lebih cemas. Tapi kalau cuma pertemuan kecil atau ngobrol dengan teman-teman, saya mulai merasa lebih santai. Itu menunjukkan bahwa Epi sudah mulai merasa lebih nyaman dalam situasi yang lebih santai, lebih enjoy. Hal itu bisa menjadi sebuah landasan untuk Epi meningkatkan rasa kepercayaan diri Epi dalam situasi yang lebih besar. Jadi dimulai dari langkah yang kecil dulu, lalu ditingkatkan ke langkah yang besar. Itu sudah di tahap langkah yang bagus. Lalu bagaimana jika Epi terus latihan di dalam situasi yang lebih kecil dan perlahan meningkatkan tantangan untuk diri sendiri? Ya Bu, saya akan coba. Mungkin saya bisa mulai dengan lebih percaya diri saat berada di lingkungan yang kecil lalu ke yang besar Bu. Itu ide yang sangat bagus Epi. Mulai dari hal yang kecil dan perlahan-lahan tingkatkan tantangannya menjadi tantangan yang lebih besar. Lalu Epi jangan khawatir jika ada kegagalan, karena kegagalan itu bagian dari sebuah proses yang sedang Epi jalani.
Lalu, Epi merasa sudah siap untuk melakukannya. Iya, saya akan coba lebih percaya diri, walaupun sedikit demi sedikit. Ya, bagus sekali Epi. Ibu yakin Epi bisa. Jangan lupa untuk terus mengingat apa yang sudah Epi pelajari dan sudah Epi ingat. Dan ingat bahwa setiap usaha kecil itu sangat berarti bagi proses yang sudah Epi jalani. Nah, apakah ada hal lain yang ingin Epi bicarakan atau tanyakan kepada Ibu pada sesi konseling hari ini? Tidak ada, Bu. Oke, baik. Ibu senang sekali melihat proses yang sudah Epi jalani. Ibu senang sekali melihat perubahan yang sudah Epi alami dan jalani. Nah, kalau misalkan ada hal-hal yang ingin dibicarakan, ada hal-hal yang ingin ditanyakan lebih lanjut, jangan ragu untuk datang kepada Ibu. Terima kasih ya Epi sudah berbagi cerita dengan Ibu hari ini. Semoga kedepannya Epi bisa lebih percaya diri lagi. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama ya Epi. Semoga perjalanan Epi semakin dilancarkan. Ibu doakan itu. Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Saya pamit dulu. Sama-sama, hati-hati di jalan Epi. Iya, Ibu. Salam